Tuanku, sepertinya kita kacau. Ada sedikit kekecewaan di wajah seseorang. Tugas yang dipercayakan kepada mereka oleh Mahkamah Agung adalah membiarkan mereka menunda Qin Yichen di sini. Tapi sayangnya, kecepatan respon Qin Yichen terlalu cepat. Setiap kali, itu adalah kecepatan yang mengerikan yang tidak bisa dia hadapi. Dan di lingkungan seperti itu, tidak banyak hal yang bisa dia lakukan. Ini terlalu tergesa-gesa, dan sebagian besar yang disebut Pan percaya adalah bawahan dari lelaki tua berjubah putih. Mereka sengaja sering menyikat kehadiran mereka di depan Sai Lao, Qin Yichen, dan lainnya. Ini untuk memberi Qin Yichen kepura-puraan yang salah dan mengatakan kepadanya bahwa masih banyak orang yang hanya percaya pada Pan. Menurut tindakan Qin Yichen beberapa hari yang lalu, dia tidak akan dengan mudah melepaskan begitu banyak orang. Itu sebabnya mereka memiliki rencana seperti itu. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak pernah menyelamatkan siapapun. Sekarang Qin Yichen telah pergi ke Mahkamah Agung untuk berbicara, dan tahu bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki rencana untuk menyerah. Mengetahui lebih jelas, selama penundaan di sini, mereka pasti akan mengatur berbagai cara dan menunggu mereka masuk. Dan sekarang, Qin Yichen menyelesaikan serangan pengurangan dimensi dengan kecerdasan yang buruk pada kecepatan tercepat dalam jangkauan yang bisa dia kendalikan. Lebih dari 1000 pembudidaya naik ke udara, mengikuti Qin Yichen. Di bawah orang-orang ini, ada lebih banyak orang, yang ditempatkan di depan penghalang, berpura-pura melawan sampai mati. Fakta bahwa binatang roh tingkat Dewa Bumi telah mencapai kesepakatan dengan penguasa cahaya belum menyebar. Pria tua berjubah putih itu memandang bawahannya dan ingin berbicara beberapa kali untuk menceritakan masalah itu. Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak mengatakannya. Karena pada saat ini, tidak peduli apa yang saya katakan, tidak ada yang akan percaya. Sebagian besar orang yang telah kehilangan iman mereka kepada Tuhan telah menjadi orang yang percaya. Dan sama sekali tidak ada kemungkinan bagi orang yang tidak percaya seperti dia untuk percaya begitu saja. Dan tidak ada pria tua berjubah putih yang merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Yichen itu benar. Untuk membujuk binatang roh tingkat dewa, hanya mengandalkan orang percaya di masa awal ksatria? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu tidak mungkin benar. Sebagian besar adalah omong kosong yang digunakan Qin Yichen untuk membodohi mereka. Lelaki tua berjubah putih itu penuh dengan ketidakberdayaan. Dia ingin membantah, berdebat, dan membuktikan bahwa idenya benar. Sayang sekali dia tidak bisa mempercayainya. Penguasa cahaya pasti punya rencana lain. Orang-orang ini harus dibunuh untuk menyebarkan berita. Pria tua berjubah putih itu masih berjuang. Sangat disayangkan bahwa setelah kata-kata lelaki tua berjubah putih itu menyebar, itu benar-benar menyebar luas, dan hampir semua orang tahu bahwa ada spekulasi seperti itu. Namun pada kenyataannya, sangat sedikit orang yang percaya. Mereka yang tinggal di sini adalah orang-orang beriman sejati yang dapat mundur kapan saja, dan mereka memiliki hak untuk memasuki lautan kesadaran publik tidak peduli seberapa buruk mereka. Dengan cara ini, apa yang dilakukan Yu Daoseng, dan bukti apa yang ada, dapat dilihat secara sekilas. Desas-desus tidak dapat disebarkan ke kuil penguasa cahaya. Orang-orang percaya yang tinggal di sini juga cukup jelas tentang misi mereka. Tutupi keberadaan Master Cahaya. Biarlah Mahkamah Agung keliru mengira bahwa penguasa cahaya masih dalam persidangan tingkat kedua ini. Ini adalah alasan untuk konfrontasi mereka dengan binatang roh tingkat Dewa Bumi. Dengan deru seumur hidup yang tiba-tiba dari langit, suara rantai bergema di tanah. Mata yang menyala-nyala seperti matahari perlahan terbuka. Warna dunia berubah untuk sementara waktu, dan angin bertiup. Bang-bang. Sebelum menunjukkan tubuh aslinya, pasukan kuat dan biadab yang tak terhitung jumlahnya telah menabrak penghalang. Dengan suara teredam, mengejutkan orang. Orang tua berjubah hitam di kepala mengeluarkan raungan rendah. Semua orang berjaga-jaga, dan kita harus mengulur waktu untuk penyelidikan penguasa cahaya. Sebuah pernyataan yang agak menyesatkan memulai kontes cuci otak ini dengan informasi yang tidak setara. Hanya dalam waktu singkat, lelaki tua berjubah putih itu harus secara pribadi menghancurkan informasi yang hanya ingin dia kirimkan. Karena dia tahu bahwa bukan hanya dia yang menyampaikan informasi, tetapi dia akan menjadi satu-satunya yang berbeda dari semuanya. Informasi pada saat itu, akan ada banyak masalah nanti. Pria tua berjubah putih itu mengangkat kepalanya tanpa daya dan melihat ke arah binatang roh tingkat Dewa Bumi yang sebanding dengan bukit. Hanya ada ketidakberdayaan yang tersisa di hatinya. Laporkan dengan jujur. Ini adalah bagian yang sangat umum bagi setiap orang yang hadir untuk melaporkan semua yang dia ketahui. Dan tidak ada masalah. Tetapi dalam kesadaran orang-orang ini, apa yang dapat mereka laporkan? Lord of Light mengandalkan orang percaya di masa awal ksatria untuk membujuk binatang roh tingkat Dewa Bumi? Ini jelas tidak mungkin. Ini hanya kebohongan. Dan di balik kebohongan adalah tujuan mereka menyimpulkan Lord of Light. Itu harus macam-macam. Bagaimana jika wawasan Anda sendiri dikirim ke tangan Mahkamah Agung? Berapa banyak orang yang bisa mempercayainya? Dengan desahan tak berdaya, lelaki tua berjubah putih itu melepaskan perlawanannya. Baru kemudian dia mengerti dengan jelas mengapa Mahkamah Agung harus mencoba membunuh orang ini. Karena di hadapannya,
Semuanya hanyalah pion yang harus diberangkatkan. Apakah kesempatan itu dilewatkan begitu saja? Pria tua berjubah putih itu menggerakkan jari-jarinya. Tentu saja dia tahu bahwa masih ada kesempatan. Selama dia mengeluarkan kartu truf terakhir dan mengeluarkan cara itu, dia akan dapat menghubungi Mahkamah Agung Dao di pertama kali. Tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua tindakan Qin Yichen tampaknya masih ada di depannya. Betapa besar mimpi ini. Lelaki tua berjubah putih itu harus mengakui bahwa dia sedikit tersentuh. Apakah Anda ingin menghancurkan mimpi indah seperti itu dengan tangan Anda sendiri? Pria tua berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah binatang roh tingkat dewa besar yang telah mengungkapkan seluruh tubuhnya, seolah-olah kembali ke masa ketika dia masih sangat lemah. Pada saat itu, bukankah itu sama baginya? Menatap pria yang benar-benar kuat, apakah dia berfantasi? Saat itu, mimpi indahnya ratusan kali lebih kuat dari sekarang. Yah, pergi saja denganmu. Menutup matanya, lelaki tua berjubah putih itu tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari Mahkamah Agung. Jadi dia hanya bertindak sebagai pria yang disukai. Di sisi lain, Qin Yichen membawa semua orang ke kediaman binatang roh tingkat dewa bumi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan Qin Yichen berjalan ke lorong ruang angkasa terlebih dahulu. Dan semua orang mengikuti, dan seluruh proses hanya butuh beberapa saat. Setelah mereka lewat, binatang roh tingkat dewa bumi juga dengan serius memblokir pintu masuk lagi, seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Setelah berurusan dengan urusan Qin Yichen, binatang roh tingkat dewa bumi mengepalkan tinjunya dan melihat kelompok orang percaya di depannya. Semut, serahkan penguasa cahaya. Tujuanku hanya untuk membunuhnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pembukaan binatang roh tingkat dewa bumi hampir memberi lelaki tua berjubah putih itu 3 liter darah. Apakah Anda memprotes? Anda hanya mengguncang rincian Mahkamah Agung. Saya tidak tahu. Saya pikir Anda berasal dari kuil penguasa cahaya. Pria tua berjubah putih itu ragu-ragu sejenak. Tetapi dia masih mentransmisikan suaranya ke binatang roh tingkat dewa bumi. Penguasa cahaya telah pergi. Kamu bergegas kembali untuk menjaga lorong. Binatang roh tingkat dewa bumi meraung langsung. Siapa yang menyihir dewa? Penguasa cahaya jelas ada di sini.